Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari ini Sabtu 23 September 2023. Salam Agustus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh, dia menjadi kering dan karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Murid-murid bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman Allah, menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perumpamaan tentang penabur dan benih sangat populer, sangat aktual sepanjang zaman. Dan perumpamaan ini sudah mendapatkan penjelasan langsung akan arti dan maknanya oleh Yesus sendiri. Dan kemudian perumpamaan ini ditutup dengan sebuah kalimat yang sebaiknya menjadi bahan refleksi kita. Yesus katakan, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Saudari-saudara umat beriman terkasih, perumpamaan tentang penabur sudah akrab di telinga kita, akrab di pendengaran kita. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Benih itu adalah sabda Allah yang akan menghasilkan buah di dalam hati yang terbuka, hati yang subur. Namun benih iman yang ditaburkan di hati kita kerap kali saudari-saudara rentan diinjak-injak orang, dimakan oleh burung-burung di udara sampai habis.
rentan. Namun dalam tanah kehidupan yang tidak selalu subur, tidak selalu katakanlah sesuai dengan harapan, yang tidak selalu standar. Poin pentingnya adalah Allah tetap berkarya dan memberikan pertumbuhan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan, saudari-saudara? Rasa-rasanya, saudari-saudara, kita perlu bertekun di dalam merawat benih iman yang ditanamkan atau yang telah tertanam dalam hati kita, yang telah ditaburkan oleh Allah. Entah melalui pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa istimewa, pengalaman pergumulan, melalui orang tua dan keluarga, melalui sahabat dan kenalan dan sebagainya. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Agar dapat bertumbuh, saudari-saudara, kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah. Kita perlu sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dengan mendengarkan suara Allah, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan menjauhkan dan mengasihi sesama. Kerap kali saudari-saudara kita tergoda untuk mengasah, untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru akan menjauhkan kita dari Allah, akan membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Maka mari kita mengasah pendengaran kita. So, dari pendengaran kemudian turun kepada hati kita. Kita asah pendengaran kita melalui doa-doa yang bertekun, berkanjang dalam doa. Melalui mendengarkan sabdanya sebagai menu harian kita. Meresapkannya dalam hati, sehingga nanti pada akhirnya berbuah di dalam kesaksian hidup kita, dalam relasi dengan sesama dan Tuhan. Saudari-saudara, sudahkah kita sungguh mau mendengarkan suara Allah lebih dari suara-suara lain? Semoga Tuhan meneguhkan, menyemangati, dan menginspirasi kita untuk selalu mendengarkan suaranya tiap-tiap hari, dalam setiap rencana, dalam setiap karya dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan, mengajar, dan mengingatkan kami akan Allah Bapa yang terus berkarya dan memberikan pertumbuhan. Anugerahkanlah kami telinga yang mampu mendengar bukan hanya suara-suara dunia, tapi lebih-lebih suara Bapa, suara yang meneguhkan, suara yang membimbing, suara yang memberi harapan, suara yang menyelamatkan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.